Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ridho Muhammad Aska. Gue di sini mau sharing ke kalian tentang cerita paranormal experience gue waktu gue student exchange pertukaran pelajar ke India. Nah, programnya itu waktu itu mulai pada tanggal kurang kurang lebih 19 Januari 2020. Gue berangkat itu siang dari Indonesia, terus nyampe di sono tuh kayak sekitar pukul jam 12 malam lah. Di sana karena gue sempat transit ke Thailand juga, terus tunggu transitnya itu lumayan lama, kayak sekitar 2 jam lah, dari di 2 jam 3 jam di sana. Jadi kayak lumayan makan waktu buat nungguin pesawat di transitnya itu. Nah, gue nyampe di India tuh jam 12 malam tadi, terus lanjut dari bandara itu ke apartemen gue tinggal di sana. Itu kayak makan waktu 1,5 jam, jadi kayak lumayan lama. Hari pertama tuh bener-bener cuman buat perjalanan dari Indonesia ke sana aja gitu. Terus kesan pertama waktu gue sampai di apartemen tuh kayak, ya apartemen sih lumayan bagus ya dari depan, cuman kayak kesannya tuh berubah waktu gue naik tangga ke atas. Nah, soalnya apartemen tuh kan 3 lantai, terus gue lah di lantai ketiga. Nah, tiap lantai itu ada 2 ruangan apartemen. Nah, jadi tapi tiap lorongnya itu buat naik tangga kan, jadi cuma 3 lantai, jadi dia nggak pakai ini kan, nggak ada lift. Nah, terus lorong tangganya itu tiap lantai itu jadi kayak agak gelap, sampai kita naik ke atas itu harus naik pakai senter HP gitu buat nerangin jalan. Gue juga nggak tahu kenapa sih nggak diganti-ganti lampunya gitu. Nah, terus waktu kita sampai di apartemen langsung tuh istirahat hari pertama. Hari keduanya ada ini seremonial ya, penyambutan gitulah kita di sana, sambil diajak keliling-keliling kampus, terus kenalan sama beberapa murid-murid di sana yang sekaligus jadi pendamping kita lah di sana, kayak yang nanti jadi guide kita di sana. Nah, terus paranormal experience pertama gue tuh di sana, kejadiannya tuh waktu lagi hari ketiga atau hari kedua gitu. Jadi itu kan kita yang ikut program itu nggak cuma anak FEB doang kan, jadi ada anak FTI juga. Terus kita jadi pada waktu malam itu mutusin buat kita ngumpul buat biar lebih kenal lebih jauh lah. Akhirnya ngumpul, ngobrol-ngobrol, kenalan, jadi lebih akrab kan satu sama lain. Nah, yang pertama kali ngalamin justru sebetulnya awalnya tuh temen gue. Jadi kayak kita lagi ngumpul, nah terus memang sih di situ gue nyadar kita tuh emang agak berisik, nyetel musik emang agak keras, karena ya sebetulnya sih nggak ada peraturan yang buat nggak boleh berisik sih, karena itu emang apartemen mahasiswa juga, jadi kayak mungkin nggak ada yang keganggu, apalagi mungkin juga mereka juga maklumin juga kita tamu di situ kan. Nah, jadi pertama temen gue tuh pertama tuh dia lagi duduk-duduk lah, lagi ngobrol di ruang tamu sambil ngeliat ke arah dapur. Nah, tuh dia ngeliat, katanya dia ngeliat laci peralatan makan di sono, kayak laci yang isinya sendok, garpu, pisau segala macam tuh kebuka sendiri, jadi kayak ada yang narik gitu pelan-pelan krrrr gitu. Nah, terus sampai dia ngecek, bener-bener ngeliat sendiri, oh kayak ini beneran kebuka gitu. Dan begitu ditutup tuh itu kayak nggak mungkin kebuka sendiri, karena lacinya itu memang agak berat ya, wajar lah kan, sendok makan sama pisaunya di situ juga lumayan banyak kan. Terus ditutup sama dia, terus dia balik lagi. Gue juga udah mulai sadar tuh, kayak ngeliat gelagat dia, kok dia agak aneh, kayak ada sesuatu yang salah gitu. Terus gue sempet nanya, lu kenapa gitu? Kagak, gue cuma ngeliat itu laci tadi kebuka sendiri. Ah, masa iya sih? Kan gue juga awalnya nggak percaya kan kalau misalnya emang itu beneran kebuka sendiri. Terus gue liatin tuh, sempet gue tungguin beberapa saat, kayak emang itu laci ketutup tapi nggak kebuka-buka lagi kan. Ya udahlah, mungkin dia salah lihat doang. Terus begitu gue nengok sebentar, ngeliat kesana lagi, itu laci udah kebuka lagi, tapi gue nggak ngeliat kayak dia yang kata dia kan. Kalau dia kan ngeliatnya langsung ada kayak yang narik, cuma kalau gue ngeliatnya itu udah kebuka, sedangkan nggak ada orang yang kesana karena kita semua lagi ngumpul di ruang tengah. Emang bener-bener lagi ngumpul di ruang tengah semua. Nah, terus ya udahlah, karena gue penasaran, gue tutup. Terus gue tutup, gue juga nggak mutusin buat cerita kayak lain sih, karena takut ngerusak suasana, takutnya ada yang takut malah nggak betah atau gimana. Jadi ya udahlah, gue simpen berdua aja gitu, biar gue aja sama dia yang tahu. Terus waktu lagi duduk di di sofa gitu, belakang sofa gue, jadi kelihatannya itu kayak langsung jendela buat keluar. Nah, di situ juga gue ngerasa sih kayak ada yang ngetok-ngetok gitu. Terus temen gue, ada orang di sebelah gue yang anak FTI, dia juga katanya dengerin emang di belakang ada yang ngetok-ngetok. Cuman pas gue lihat, ternyata di sebelah itu banyak ini
apartemen lain yang banyak yang tinggal di sana. Terus gue bilang kan, oh mungkin itu cuma dari suaranya dari ruangan sebelah kali gitu, bukan dari sini. Jadi kayak berusaha untuk menenangkan aja biar situasinya juga nggak, biar situasinya jadi lebih enak aja gitu, nggak ada yang rasa aneh-aneh kayak gini. Nah terus yang parahnya itu begitu hari ke 10 atau hari ke 11 gitu, pokoknya itu udah menjelang akhir-akhir gitu. Soalnya kan gue program itu kurang lebih sekitar 2 minggu kan, jadi udah hari-hari itu udah mau selesai lah dari sana. Nah di sana tuh ceritanya kita lagi ngumpul-ngumpul di ruangan gue di lantai 3. Biasa lagi ngobrol, lagi gitaran, lagi musikan. Ya namanya anak muda kan ngumpul pasti berisik kan, ngobrol-ngobrol gitu, ketawa-tawa. Nah kita tuh ngumpul bareng sama anak-anak India yang jadi guide kita di situ. Kita juga selesai habis jalan-jalan muterin kota Bangalore lah di sana sekalian. Ya itu apa program refreshingnya juga di sana, jadi nggak cuma belajar doang, ada wisata-wisata kecil-kecil lagi tuh. Nah terus lagi ngobrol-ngobrol gitu, sampai sekitar jam 11 malam tuh mereka yang anak-anak India tuh pada pulang. Sisa gua sama beberapa temen gue yang ada di sana. Terus di sana kita lagi biasa sambil kayak tadi ngobrol-ngobrol gitu, tawa-tawa. Emang situasinya sih gue akuin ada berisik, apalagi tuh hampir tengah malam kan. Terus kayak di situ tuh gue dengar ada suara yang orang kayak ngetok pintu kamar gue, tek 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 kayak gitu tuh, kurang kayak 3 kali atau 5 kali gitulah. Nah gue mikirnya tuh kan kayak ini apa, penjaga apartemen di sana. Soalnya di apartemen itu emang ada penjaganya, karena itu emang khusus. Jadi kayak apartemen itu khusus buat tamu atau mahasiswa di sana. Itu juga apartemen kan punya kampus tempat gua ini ngelakuin program pertukaran ini kan. Jadi ini apartemen ini emang properti kampus itu. Karena gue mikirnya mungkin kita ditegur karena kita belum tidur, terus kita juga berisik. Cuman pas dibuka gak ada siapa-siapa, cuman ada pemandangan malam kota India sama lorong gelap yang di samping. Udah tuh di situ emang udah kurang gimana gitu rasanya, udah kurang gak enak. Apalagi itu yang denger bukan cuma gue doang kan. Kalau misalnya denger cuma gue doang kan mungkin bisa aja gue halu atau gue salah denger kan. Semua yang ada di situ tuh ternyata denger, jadi pada mulai ngerasa gak enak lah. Cuman karena kita lagi di tempat orang, terus juga kita lagi apa ya, lagi rame-rame gitu, udah berusaha buat ini aja, cuekin aja gitu, lanjut lagi. Sampai akhirnya ketokan itu datang lagi, intensitasnya sama suaranya juga makin kenceng, mulai mengganggu lah. Sampai satu titik dari tadinya ngetok itu berubah jadi suara pukulan, jadi kayak bener-bener pintu depan tuh kayak dipukul gitu, duk duk duk, sampai kayak gitu. Itu udah ngeganggu banget sih. Terus sampai saat itu teman gue akhirnya ada yang buka, terus dia kesel sampai ngomong kayak udah nggak usah ganggu gitu, kita di sini nggak ganggu lu nggak usah ganggu kita di situ. Cuman anehnya suaranya sih emang berhenti gitu sebentar, tapi justru suaranya pindah ke dalam ruangan. Jadi di ruangan itu, satu ruangan itu ada 3 kamar, tapi ada 3 kamar yang tempatin satu ruangan apartemen. Nah tapi karena satu apartemen itu cuman terdiri dari 4 orang, jadi di sana ada 3 ruangan yang kebuka cuman 2, jadi kurang lebih satu kamar itu isinya 2 mahasiswa. Nah satu lagi itu dikunci, dan suara yang tadinya ada di pintu depan pindah ke pintu belakang. Sama suara juga kayak gitu, kayak ada suara orang ngetok tok tok tok. Kita berusaha diemin, tapi makin lama makin suara makin kencang. Jadi kayak makin ada orang mukul dari dalam ruangan, sedangkan ruangan itu dikunci dan kita nggak ada yang megang kuncinya, jadi nggak mungkin ada yang iseng di situ. Terus sampai akhirnya kita keganggu, di satu titik kita keganggu sampai mutusin buat pindah ke bawah, ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu sebetulnya itu ruangan apartemen buat anak-anak perempuan. Kebetulan juga gue sama temen gue nganterin temen gue yang perempuan yang lagi main ke atas, jadi dia akhirnya minta anterin ke bawah buat pulang ke kamarnya dia. Terus gue di sono, gue pindah ke bawah. Gue juga kayak mutusin udahlah gue di bawah aja lah gitu sama temen gue, soalnya di atas juga menurut gue udah gak kondusif juga buat tidur, udah gak enak lah situasinya. Terus dia masuk ke ruangan dia tidur, terus gue di depan. Nah di depan tuh sama ternyata pintu depannya tuh diketok-ketok lagi sama orang itu, ada yang ngetok-ngetok lagi. Terus begitu pintu ketokan itu berhenti, justru berubah jadi kayak ada suara binatang gitu di dapur, ada suara jangkrik gitu, kayak krik krik krik. Tapi begitu kita datang, kita cari sumber suaranya, suara itu ngilang. Tapi begitu kita duduk, suara itu ada lagi. Itu lumayan ganggu juga sih. Sampai sekarang gue juga masih penasaran sih itu sebenarnya suara apa gitu, nggak ada yang tahu juga sih. Cuman apa pelajaran bisa diambil dari cerita gue tuh,
kayak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman gue sih, mungkin kita kalau di tempat orang atau bisa dibilang negeri orang gitu ya, kita harus lebih sopan aja sih. Mungkin itu kita juga diganggu karena penunggu di sana mungkin gak senang sama kita yang agak berisik, kurang bisa kontrol diri gitu. Soalnya kan kita di sana berisik, ngobrol-ngobrol, kita tawa-tawa bercanda juga kan, mungkin ada beberapa yang ngeluarin kata-kata kasar atau kata-kata yang emang gak pantas didengar, jadi mereka ngerasa terganggu. Gitu aja sih, biar kita lebih bisa kontrol diri aja. Ya segitu aja cerita gue pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.